Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam khotbah buat kita minggu kita hari ini, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis tanggal 29 Juni 2025, dengan nats khotbah yang diambil dari 1 Raja pasal yang ke-19, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, dengan topik minggu setia, mengikuti dan melayani Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita. Mari kita dengarkan dan camkan baik-baik di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sana. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pernahkah saudara-saudara atau pernahkah engkau merasa lelah, merasa putus asa, bahkan ingin menyerah dalam perjalanan imanmu? Lelah, putus asa, dan menyerah dalam perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus. Pernahkah kita mengalami itu? Dan saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu pasti akan muncul pertanyaan, mampukah aku tetap setia mengikuti dan melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang sedang dialami oleh Nabi Tuhan, yaitu Elia. Saudara-saudara, ternyata saya mau mengatakan kepada kita, kalau kita pernah mengalami merasa lelah, putus asa, dan kita bahkan sampai merasa kita harus undur dari iman kita, ini juga pernah dialami oleh nabinya Tuhan, Elia. Elia termasuk nabi yang begitu luar biasa, tetapi dia juga pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Apa yang dia alami, saudara-saudara? Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan dia sudah menunjukkan apa yang harus dia kerjakan. Ketika itu di Bukit Karmel, ketika Raja Ahab dan Izebel yang memimpin negeri itu begitu jahatnya, dan Elia mengatakan bahwa akan terjadi kekeringan, bahkan kelaparan, 3 tahun akan terjadi. Dan ketika itu dia harus membuktikan. Nah, ini persoalannya, saudara-saudara. Kadang-kadang kita tidak mampu membuktikan benarkah atau dapatkah
Tuhan kita tunjukkan kepada orang lain, sehingga orang lain akan yakin mengikuti Tuhan kita. Ini yang sering sekali menjadi pergumulan bagi apa? Bagi kehidupan orang percaya. Kalau benar engkau Tuhan ada, kenapa engkau tidak tunjukkan bagi orang-orang yang jahat, yang mengolok-olok engkau, mereka harus dihukum. Walaupun terus terang, ada beberapa orang yang mungkin ya langsung dihukum Tuhan, tapi tidak bisa kita buktikan itu, saudara-saudara, merupakan apa? Merupakan penghukuman Tuhan dari sudut manusia, tapi menurut iman kita bahwa dia sudah dihukum Tuhan. Misalnya ada seorang pendeta yang menjadi mualaf dan mengolok-olok Tuhan, dan dia berkata ketika kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, maka ketika aku sedang berceramah atau berkhotbah ini, maka aku akan meninggal dunia. Dan ketika itu dia meninggal dunia ketika dia berkhotbah. Ini luar biasa. Walaupun kita tidak perlu harus membuktikan itu, saudara-saudara, kepada orang, tapi saya mau katakan berhati-hatilah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jangan mengolok-olok, jangan mencobai Tuhan, sebab Tuhan bisa marah. Nah, ketika itu Elia harus berhadapan dengan nabinya Izebel, Baal, dan apalagi ada sampai 850 orang. 450 orang Nabi Baal dan Nabi Asyera 400 orang, 850 orang. Dia tantang mereka. Kalau benar Allahmu atau Tuhanmu hidup, maka buktikan, ya. Diberikanlah di situ di mezbah itu daging sapi, dan mari kita doakan. Ketika engkau berdoa, barang siapa, ya, daging itu yang dijilat oleh api menyala, maka itu benar-benar adalah Tuhan. Dan nabi-nabi Izebel, saudara-saudara, Baalnya yang 850 orang itu, dan Nabi Asyera itu berdoa setengah mampus. Bahkan mereka sampai menyiksa dirinya, menikam-nikam tubuhnya, dan berdoa kepada Baalnya, kepada dewanya, tetapi Tuhannya tidak muncul. Dan ketika itu baru berdoalah Elia, dan seketika itu juga Tuhan menyambar, ya, daging korban itu. Itu membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Nah, disitulah dia mau tunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian Elia membunuh 850 nabi-nabi itu. Sehingga ketika Ahab melaporkannya itu kepada suaminya Ahab, maka Izebel murka dan mengejar Nabi Elia. Dan disinilah pergumulan yang berat yang dialami oleh Elia, sampai dia seakan-akan ditinggalkan sendiri. Ada begitu banyak nabi-nabi yang dibunuh, cuma tinggal dialah yang hidup sendiri. Dan dia merasa bahwa seakan-akan dia hanya dibiarkan hidup sendiri dan tersiksa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa apa? Orang yang benar, orang yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia dalam sekejap saja. Sekalipun kelihatan Elia seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan seperti itu, tapi Tuhan bukan sedang meninggalkan dia. Bahkan Tuhan masih memakai Elia untuk mengerjakan pekerjaan yang lain lagi. Yaitu apa? Itu yang dikatakan di ayat 15 itu, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan tentang itu? Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Artinya apa?
kegeraman Elia itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Elia untuk apa? Untuk mengurapi Hazael, Yehu, dan juga Elisa sebagai tembok, jaringan untuk menghukum, ya. Ketika lewat dari Yehu, maka ketika lewat dari Hazael ada Yehu, dan ketika ada Yehu, lewat dari Yehu maka ada Elisa. Nah, Tuhan menjawab, saudara-saudara. Bahkan Tuhan menyuruh Elia untuk apa? Mengurapi mereka. Artinya bahwa Tuhan masih menyertai, masih mengiringi Elia ketika itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan bagi kita hari ini? Ini yang mau kita sampaikan melalui firman Tuhan ini, ya. Yang menjadi pokok-pokok renungan. Yang pertama, panggilan Tuhan itu jelas dan penuh tujuan. Camkan ini baik-baik. Kalau engkau dipanggil Tuhan menjadi hambanya, panggilan itu jelas. Lakukanlah. Dan semuanya bukan tanpa tujuan. Semuanya penuh dengan tujuan. Jadi fokus saja kepada panggilan. Dengarkan panggilan Tuhan itu dengan baik-baik. Kalau engkau dipanggil menjadi hambanya, maka lakukanlah, terimalah, dan fokus kepada pelayananmu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jangan lagi berpikir tentang hal-hal yang lain. Just do it. Lakukan saja. Ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa, dia tidak sedang bermain teka-teki. Perintah ini adalah respons langsung Tuhan terhadap keputusasaan Elia yang merasa sendirian dan bahwa pekerjaannya tidak pernah sia-sia. Tadi Elia sempat merasa kecewa. Dia putus asa, bahkan merasa apa yang dia kerjakan tidak sia-sia. Saudara-saudara, tidak ada yang sia-sia. Yang ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan saja. Sekalipun kelihatannya belum berbuah, lakukan saja. Imani saja. Persoalan itu berbuah di zamanmu ketika engkau tidak peduli. Mungkin saja ada begini. Ada hamba-hamba Tuhan, termasuk mungkin saya. Ya, ketika kita melakukan kejujuran, ketika kita mereformasi ada banyak hal. Ya, terlebih misalnya soal keuangan. Kadang-kadang ada banyak orang yang benci dengan kita. Bahkan terjadilah pergumulan. Nah, ini persoalan. Ya, ada banyak jemaat apalagi di zaman sekarang ini. Dan ada banyak jemaat yang pintar-pintar memakai momen untuk merusak mentalitas kita, melaporkan kita atau menyampaikan berita-berita yang buruk tentang kita kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kita merasa lemah karena itu. Saya mau ingatkan kepada kita, tetaplah setia. Orang yang benar, pekerjaannya itu tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun mungkin engkau dicela saat ini, tapi nanti kemudian Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu. Dan Tuhan akan menunjukkan keberhasilan itu. Dulu, karena pendeta si Anu, dialah yang merombak banyak hal. Tapi ketika zaman dia bergumul. Dan dia mengalami pergumulan yang begitu berat, kekecewaan, bahkan kekesalan. Bahkan mungkin sampai merasa putus asa. Tapi sekarang inilah hasilnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, panggilan Tuhan itu jelas dan tidak ada tanpa tujuan. Semua punya tujuan yang jelas. Itu yang pertama saudara-saudara. Supaya kita juga boleh imani, ya, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua saudara-saudara, komitmen total dalam merespons panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkomitmenlah secara total ketika Tuhan memanggil kita. Jangan neko-neko. Jangan sembarangan. Ketika Tuhan memanggil engkau menjadi hambanya, maka katakan, Tuhan, ini aku. Suruhlah aku. Ini aku Tuhan,
aku mau melakukan perintah-perintah-Mu. Ini aku Tuhan, aku akan mengikuti Engkau. Bahkan segala sesuatu yang bisa menghambat aku untuk mengikuti Engkau akan aku tinggalkan semuanya. Saudara-saudara, inilah yang menjadi teladan yang luar biasa. Bagaimana Elisa ketika dipanggil oleh Elia untuk menjadi penggantinya atau melayani Tuhan, dia memiliki komitmen yang teguh. Elisa menunjukkan komitmen total melalui dua tindakan simbolis yang terlihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, dia meninggalkan pekerjaannya. Dia segera meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bajak dan lembu-lembunya yang merupakan sumber penghidupannya. Bayangkan lembunya, bajaknya yang menjadi sumber penghidupannya, dia tinggalkan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hati-hati, ada begitu banyak hal di dunia ini. Jabatan kita, uang kita, atau kehebatan kita, ketenaran kita menghalangi kita untuk menerima pelayanan atau panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil engkau, laksanakan, lakukan itu. Jangan sampai karena uang, jangan sampai karena jabatan, jangan sampai karena pemikiranmu, atau mungkin karena ketenaranmu, karena kehebatanmu, engkau tidak mendengarkan atau mengabaikan panggilan Tuhan. Tinggalkan semuanya. Hati-hati. Dan jangan sampai gara-gara sesuatu kita sampai tidak meninggalkan atau mengabaikan, tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Di sini dikatakan yang kedua, menyembelih lembu dan memasak dengan bajaknya itu. Ya, ini tindakan perpisahan yang radikal dengan menyembelih lembu dan menggunakan bajaknya sebagai bahan bakaran. Jadi dalam istilah penerbangan ada istilah point of no return. Jadi ada satu titik yang kita tidak bisa kembali. Ketika pilot sudah menerbangkan pesawat, maka dia tidak boleh kembali. Tidak boleh kembali. Karena apa? Karena itu bisa mencelakakan, bisa menghancurkan pesawat dan mencelakakan seluruh penumpang. Kalau kita sudah melangkah, melangkah terus. Demikian juga saudara-saudara Elisa pada saat ini. Bukan saja hanya meninggalkan lembu-lembu dan bajaknya, bahkan lembunya sekalian dipotong dan bajaknya menjadi bahan bakarnya. Itulah totalitas yang dilakukan oleh Elisa ketika itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaannya. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan aku? Ya, sering sekali kita memikirkan banyak hal yang menggagalkan, yang membuat kita tidak fokus kepada pelayanan kita. Ini harus kita camkan baik-baik. Kita harus memiliki komitmen yang tidak tanggung-tanggung saat Tuhan memanggil kita. Mengikut Kristus menuntut penyerahan diri yang total, yang penuh. Ini berarti yang pertama, saudara-saudara, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskanlah Tuhan di atas segala-galanya, melebihi daripada pekerjaanmu, melebihi daripada hobimu, bahkan mungkin juga keluargamu. Kalau memang keluargamu itu membuat engkau gagal untuk mengikuti Tuhan, tinggalkan mereka. Nah, saudara-saudara, dulu pejuang-pejuang iman itu sering sekali mengalami pergumulan. Anaknya harus dibunuh, istrinya juga harus dibunuh. Saudara-saudara, tapi mereka tidak pernah gagal untuk mempertaruhkan imannya. Bahkan bila perlu, sampai dirinya sendiri pun dibunuh. Kita masih belum seperti itu. Ya, yang kedua, tidak menunda-nunda dalam menanggapi tuntutan firman Tuhan. Jangan menunda-nunda, terus lakukan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah hal yang banyak yang menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan itu? Nah, ini banyak. Ada banyak lembu-lembu dan bajak modern kita pada saat ini yang membuat kita gagal untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kenyamanan dan keamanan material ini sering sekali mengganggu
dan menghalangi kita. Takut kehilangan pekerjaan, gaji, atau takut meninggalkan gaya hidup. Ketika kita harus memberitakan Injil, bahkan kita harus pergi ke pedalaman, ya kita nggak bisa pakai skincare lagi, whitening skincare lagi, atau nggak bisa lagi pedicure, medicure, dan sebagainya. Kita harus tinggalkan itu. Dan hati-hati, sering sekali itu membuat orang gagal untuk memberitakan atau mengikuti panggilan Tuhan. Ambisi pribadi, mengejar kesuksesan duniawi, sering sekali ini menggagalkan panggilan Tuhan kepada kita. Pangkat atau pengakuan yang lebih dari banyak orang. Ini sering sekali ambisi pribadi, hati-hati. Ketakutan, takut gagal, takut apa kata orang, takut akan masa depan yang tidak pasti jika mengikuti Tuhan sepenuhnya. Ini sering sekali membuat orang gagal untuk menjawab panggilan Tuhan. Begitu juga dengan dosa dan keterikatan duniawi. Hobi yang berlebihan, hiburan yang melalaikan, atau kebiasaan buruk yang mengikat kita. Hati-hati. Kadang-kadang suka sekali kita happy-happy. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, gak bisa lagi happy-happy. Kalau saya bilang menjadi hamba Tuhan, memang kita harus benar-benar fokus, tapi bukan berarti kita tidak boleh lagi menikmati kehidupan kita. Tapi menikmati kehidupan itu harus menikmati bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan menjadi pokok renungan buat kita? Kesetiaan dimulai dari pelayan yang kecil, atau rendahkan hatimu. Kadang-kadang memang pekerjaan itu nggak terlalu besar. Elisa mau menjadi hambanya Elia. Setelah diurapi, Elisa tidak langsung melakukan mujizat besar seperti Elia. Bahkan di ayat 21 dikatakan ia mengikuti Elia dan melayani dia. Menjadi pelayannya Elia. Elisa menjadi pelayannya Elia. Banyak orang tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi budaknya itulah aku. Tidak mau aku. Seperti itulah. Saudara-saudara, apa maksudnya pernyataan ini? Pernyataan ini memiliki beberapa hal yang penting. Yang pertama, kerendahan hati. Kita harus merendahkan hati. Yang kedua, belajar dan magang. Belajar dulu sambil kita mempersiapkan diri. Sampai kemudian kita sudah mampu, maka Tuhan akan memberikan jabatan yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, kesetiaan dalam hal kecil. Setialah dalam hal kecil dulu, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar kepadamu. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, apa aplikasi yang perlu kita diingatkan di sini? Hargai setiap pelayanan. Setiap pelayanan itu berharga, sebab itu dari Tuhan. Yang kedua, bersedialah belajar. Belajar terus dan jangan pernah berhenti belajar. Yang ketiga, mulailah dari mana Anda berada. Kalau engkau berada dari kampung-kampung, mulai dari kampung-kampung. Jangan berpikir harus hebat dulu. Tidak perlu. Mulai dari saat engkau dipanggil oleh Tuhan. Yang keempat dan terakhir, konsisten dan tekun dalam setiap pelayanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, nah sini mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan itu nyata, memerlukan respons total dari kita yang dipanggil oleh Tuhan. Dan mari kita lanjutkan melalui kesetiaan dalam pelayanan, baik yang besar maupun yang kecil. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah engkau siap merespons panggilan Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Mari kita respons setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, mengingatkan kami untuk setia dalam setiap panggilan Tuhan. Jangan pernah kami mengeluh, tapi biarlah kami boleh total secara penuh mengikuti Engkau, tanpa berpikir hal-hal yang lain yang mengagalkan kami untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Biarlah hal-hal duniawi boleh kami tinggalkan semuanya. Yang penting kami boleh menjawab dan meresponi Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai ketemu. Teruslah mendengarkan firman Tuhan dan teruslah bersekutu dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.